Lifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Lifers, dimanapun saudara berada saat ini, mari bersuka buat Tuhan lebih lagi, amin. Sorakan haleluya. Mari nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, lihat kanan kiri saudara, nyatakan, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Lebih lagi nyatakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari menari lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia sungguh ajaib, Dia sungguh luar biasa, perbuatannya sungguh dahsyat buat kita. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati mari sama-sama nyatakan,
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, 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 nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, berikan sorak-sorai kemuliaan, sorakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami, atas kebaikan-Mu yang selalu ada di hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab kami hidup saat ini itu semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi semua karena Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara naikkan ucapan syukur terbaik bagi Dia. Sebab apa yang diperbuatnya sungguh baik bagi kita, sungguh ajaib buat kita, sungguh dahsyat buat kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu selamanya. Oh, selamanya. So, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di hidup kami. Yesus, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari saudara dengan penuh kerinduan sama-sama nyatakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau memilihku Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Panggil Dia Bapa.
segenap hati, dengan segenap kerinduan. Mari dari awal nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin kami Bapa. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, panggil Dia Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan. Kami hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau terlalu baik buat kami Bapa. Kasih-Mu mengalir buat kami setiap pagi Tuhan. Selalu baru Tuhan buat kami. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara, mari sama-sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari saudara, perlahan sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik bagi Dia. Biarkan Dia jamah hati saudara. Biar saudara tetap tenggelam dalam hadirat-Nya. Semakin dalam dalam hadirat-Nya. Oh Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik buat hidup kami, buat setiap nafas kami. Oh Tuhan, tiada yang lain yang kami
kami gak hidup, gak mampu hidup tanpamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna buat kehidupan kami Bapa. Biarkan kami selalu terpesona atas kebaikan-Mu, atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Bapak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Kami mau bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Seberapa banyak yang mau bersyukur buat Tuhan? Angkat kedua tangan saudara. Mari sama-sama nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati, mari sama-sama nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sorakan haleluya. Sebab Kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sorak-sorak buat Dia, katakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Sekali lagi dengan penuh kerinduan sama-sama nyatakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Tiada seperti Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Shalom Alivers, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah youth sore hari ini. Dan kakak percaya semua teman-teman dalam kondisi sehat dimanapun engkau berada. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-janji Tuhan yang Engkau jadikan dalam hidup kami. Sore hari ini kami akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak percaya bahwa semua teman-teman dari Alivers dimanapun engkau berada dalam kondisi sehat, engkau dalam kondisi baik. Kakak percaya bahwa engkau terus dalam lindungan Tuhan. Teman-teman Alive yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang sikap hati penentu naik level. Kita akan belajar bersama-sama dari Ulangan pasal yang pertama. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Ya, firman ini waktu kakak dapatkan dengan sepenuh hati. Kaleb bin Yefune dengan sepenuh hati dia diizinkan untuk masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan. Di masa-masa sekarang ini, teman-teman Alive, sudah 1 tahun lebih kita berada di dalam masa pandemi yang tidak kunjung selesai. Justru ada gelombang demi gelombang. Ada gelombang yang pertama, ada gelombang yang kedua, ada gelombang yang ketiga. Bukan cuma terjadi di bangsa ini, tapi juga terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi-generasi muda yang dikatakan sebagai generasi Yeremia, kita harus benar-benar memiliki level yang semakin hari semakin naik. Jangan sampai di masa-masa pandemi ini membuat kita justru semakin merosot. Kita tahu bahwa kita harus merubah segala kebiasaan. Sekolah secara online, kuliah secara online,
Kita tidak dapat berjumpa dengan teman-teman kita secara onsite dalam suatu sekolah, dalam suatu perkuliahan. Dan sudah 1 tahun ini berjalan. Saudara, kita sebagai generasi muda, justru pada saat masa-masa pandemi seperti ini, kita harus benar-benar semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa naik level kita, tidak semakin menurun. Apalagi di masa-masa yang sukar. Kita tahu, kita merubah segala macam kebiasaan. Kemana-mana kita harus menggunakan masker. Kemana-mana kita harus social distancing. Kemana-mana kita harus mencuci tangan. Kemana-mana kita harus menjauhkan diri dari kerumunan. Tapi justru itu kita sebagai generasi muda jangan sampai kita larut. Jangan sampai kita terbawa semakin membuat kita menjadi malas. Semakin membuat kita tidak mau bersosialisasi. Semakin membuat kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan bersekutu dengan Tuhan, tapi justru kita harus merubah dan itu merubahnya harus dari dalam hati kita. Kita nggak akan bisa merubah kebiasaan ini kalau dari hati kita yang masih setengah-setengah. Nah, sikap ini yang akan menentukan kita, apakah kita akan bisa keluar dari setiap permasalahan yang terjadi, keluar dari setiap problem yang terjadi, atau kita justru larut dengan kita mengalir, ya, justru dengan kemalasan, justru dengan gak mau tahu, gak mau peduli dengan sesama kita, gak peduli dengan lingkungan kita, bahkan kita gak peduli dengan teman-teman, rekan-rekan kita. Justru yang teman-teman kita sesama orang-orang percaya, kita tidak pernah kontak, kita lost dengan mereka, bahkan kita tidak pernah menanyakan kabar mereka. Apakah mereka sehat, apakah mereka dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Kita sudah terlalu lama berada di dalam masa-masa pandemi ini. Nah, kita harus benar-benar memiliki hati yang murni. Ya. Hati yang benar-benar mau dibentuk. Makanya dikatakan tadi, sebagai ayat pembuka tadi dikatakan, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya. Kenapa? Ya. Tuhan memberikan negeri itu kepada Kaleb. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Justru di masa-masa yang sukar ini kita harus sepenuh hati mengikut Tuhan. Sepenuh hati mengiring Tuhan. Sepenuh hati kita menyerahkan kehidupan kita. Jangan karena semuanya serba terbatas, justru kita pun membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Justru kita membatasi hubungan kita dengan sesama kita. Membatasi hubungan dengan sesama kita oke, tapi bukan berarti kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, bahkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti sore hari ini. Dulu sebelum pandemi kita berkumpul sama-sama, kita ibadah sama-sama. Anak-anak muda berkumpul sama-sama, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Tapi justru di masa-masa yang ini, seperti sekarang, ya. Bahkan waktu firman ini disampaikan, kakak pun berhadapan dengan kamera. Kakak tidak berhadapan dengan teman-teman. Menyampaikan firman, tapi justru dengan teknologi ini, firman Injil harus terus diberitakan. Dan kakak percaya bahwa teman-teman, siapapun yang mendengarkan ini, engkau akan terus semakin giat dalam Tuhan. Engkau adalah generasi Yeremia, generasi yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Generasi yang Tuhan sedang persiapkan. Jangan sampai engkau menjadi generasi yang lewat. Engkau tidak masuk dalam kegerakan ini. Nah, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang murni di dalam Tuhan. Nah, sikap hati yang seperti apa? Sore hari ini kita akan sama-sama membahasnya. Pertama, kita buka dulu dalam firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Suatu firman Tuhan yang sudah sangat terkenal. Ya, dikatakan setelah Saul disingkirkan. Apa? Setelah Saul
disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi teman-teman harus mengerti, ternyata kita di masa-masa seperti ini, kalau kita mau dikatakan aku mendapatkan, misalkan kakak Arman, ya, seorang yang berkenan, berarti kita harus melakukan segala kehendak Tuhan. Meskipun segala sesuatunya dalam masa pembatasan sosial. Tapi kita tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Sebab dikatakan aku, ya, telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kita terus berjalan di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kita masih belum kuliah secara onsite, kita belum sekolah secara onsite, mungkin ada sebagian kota, sebagian provinsi sudah membuka sekolah secara onsite, tapi itu masih school visit. Hanya sekolah yang cuma 2 kali dalam waktu seminggu, ada perkuliahan tapi itu semester-semester akhir yang mau menyelesaikan skripsi mereka diizinkan untuk onsite. Kita tidak lagi bisa berjumpa semua secara keseluruhan. Tapi bukan berarti kita akan menjauhkan diri. Justru di masa-masa yang sukar ini, kita terus bekerja sesuai dengan yang Tuhan mau di masa-masa yang sukar seperti ini. Dikatakan, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, kita harus tahu bahwa Daud itu seorang penyembah. Ya, saya percaya semua kita, kalau kita membaca kitab Mazmur, teman-teman pasti akan setuju dengan saya bahwa Daud ini seorang pemazmur yang disukai di Israel. Daud ini seorang yang benar-benar mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Ya, waktu Daud jatuh dalam dosa, ya, Daud tidak takut seandainya dia punya tahta diambil, seandainya semua diambil daripada dia tidak pernah takut. Sebab dalam Mazmur 51 ayat 13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tidak takut apapun juga. Semua boleh diambil. Tapi dia tidak mau roh Tuhan itu diambil daripada dia. Nah, inilah teman-teman. Jadi kita di masa yang seperti ini, kita gak usah takut dengan keadaan. Kita gak usah takut dengan segala sesuatu. Mungkin segala sesuatu itu akan membuat kita menjadi depresi. Karena apa? Ada orang, saya ada mendengar bahwa banyak sekali anak-anak sekolah yang depresi. Ya, waktu mereka secara kejiwaan mereka merasa tidak berjumpa dengan teman-temannya, mereka depresi. Sehingga orang tua mereka mencoba untuk mencari seorang psikiater, mencari seorang psikolog. Bagaimana mengatasi depresi anak mereka. Karena apa? Mereka harus mengerjakan semua tugas mereka lewat komputer, lewat gadget. Ya. Mereka menjadi depresi. Tapi justru dikatakan Daud tidak takut pada saat dia melakukan sebuah kesalahan dan Tuhan akan siap menghukum dia. Ya, Tuhan menghukum dia. Dia tidak takut dengan segala sesuatu, tapi justru dia dia menyampaikan dalam Mazmur 51 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Saya percaya kalau kita semua di masa ini mungkin kita jauh dari Tuhan. Kita bahkan mungkin ibadah juga kadang belum tentu juga kita ibadah. Apalagi saudara pergi dalam sebuah ibadah atau gereja onsite di kota saudara. Ya,
pertemuan secara online aja kita tidak pernah. Ibadah secara online aja mungkin kita masih dikatakan mungkin kadang iya kadang enggak. Tapi kita harus berdoa sama Tuhan, jangan ambil rohmu. Kenapa? Karena kita membutuhkan Roh Kudus di masa-masa yang sukar. Nah, di poin pertama, kita harus memiliki sikap hati yang pertama adalah kita harus go deeper. Kita harus semakin dalam dengan Tuhan. Ya, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Bahkan kita harus merubahnya menjadi sebuah new normal. Bayangkan ada normal yang baru. Ya, kita harus menggunakan masker, ya. Kita tidak kembali lagi ke zaman segala sesuatunya bebas. Kemana-mana kita harus cuci tangan, kita masuk sebuah mall, kita harus masuk sebuah tempat ke bank, kemanapun kita harus dicek suhu kita harus dicuci tangan kita. Bahkan kalau masa-masa seperti ini, kita ibadah onsite pun kita harus ada dalam sebuah protokol. Kita nggak tahu, ya, apakah kita harus sikap hati kita harus semakin dalam dengan Tuhan. Tuhan mau kita menapaki sebuah level yang baru. Kebiasaan yang baru, level yang baru yang belum pernah kita tapaki sebelumnya. 2019 kita masih kumpul, kita masih senang, kita masih kuliah, kita masih sekolah sama-sama. Kita masih dengan teman-teman kita bersendakura, kita masih ngafe sama-sama, kita masih nonton di bioskop sama-sama. Tapi sekarang segala sesuatunya berubah. Kita harus merubah segala kebiasaan dalam new normal ini. Tapi jangan sampai kita juga melupakan Tuhan. Meskipun dengan konsep yang baru seperti sore hari ini secara online. Teman-teman Alivers tetap mencari Tuhan. Tetap beribadah pada saat saudara hari Minggu. Dimanapun, di kota saudara, di gereja di mana saudara tertanam di situ. Carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Carilah dia. Nah, Tuhan akan membawa kita di level yang baru. Saat ini kita sedang ada dalam fase transisi. Transisi itu ada fase untuk pergantian. Apakah kita akan terus seperti ini? Ya, kita sudah melihat, ya, sekarang semua sudah mulai divaksin. Saya percaya teman-teman pun akan nanti semua akan divaksin. Tapi bukan berarti waktu kita divaksin, kita akan bebas. Kita belum tahu. Ada beberapa negara yang sudah melockdown. Ada beberapa negara yang sudah gelombang ketiga. Ya, saya nggak tahu akan berapa gelombang yang lagi di dalam masa-masa pandemi ini. Tapi kita harus terus beranjak. Ya, yang kuliah, selesaikan kuliahmu dengan baik. Yang sekolah, selesaikan sekolahmu dengan baik. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di atas badai. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara melekat dengan Tuhan. Makanya Daud mengenal dia. Daud tidak takut konsekuensi yang akan diterima pada saat dia jatuh dengan dosa. Tapi saudara harus catat baik-baik. Saudara harus ingat bahwa Daud tidak mengulangi dosanya. Daud tidak mengulangi dosanya yang sama. Sehingga Tuhan mendapati Daud seorang yang diurapi, seorang yang berkenan. Ya. Kita harus naik ke level yang baru. Gimana caranya? Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus masuk lebih dalam. Saudara harus punya hubungan pribadi. Tidak ada pengawasan. Pada saat waktu kalian youth secara onsite, ada kakak-kakak. Ya, ada kakak-kakak yang menjadi mentor saudara. Tapi pada saat sekarang, bahkan cool pun secara online. Kita tidak bisa curhat yang saling bertemu, berjumpa. Tapi kita curhat mungkin lewat WA, lewat telepon. Kita tidak bisa mengerti. Berbeda loh. Kalau kita berhadapan, kita ngobrol secara berhadapan dengan kita ngobrol secara video call, berbeda.
Kita nggak akan dapat passionnya seperti apa, kita nggak akan dapat feel-nya seperti apa. Kita nggak bisa dapat waktu seseorang dia curhat dengan kakaknya. Makanya benar-benar di masa sekarang teman-teman harus kembali mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia. Semakin dalam, belajar, bukan saja belajar secara keilmuan, tapi saudara belajar akan firman Tuhan. Gali Tuhan, sebab saya percaya kalian adalah generasi yang menggenapi semua janji-janji Tuhan. Konsekuensi ada konsekuensinya. Waktu kita semakin dalam dengan Tuhan, ada konsekuensinya. Kita harus menarik diri dari keramaian, tanda petik keramaian dunia. Kita mempunyai banyak waktu, jadi jangan pernah katakan ya, kakak sering sekali bilang gak ada waktu kak, gak ada waktu, sibuk kak. Saudara sibuk dengan siapa? Sedangkan segala sesuatunya dilakukan dengan online. Kita harus menarik diri. Ya. Ingat kisah Raja Wali. Ya. Raja Wali itu pada saat umur-umur tertentu paruhnya menjadi tumpul. Pada saat dia tumpul, dia harus menarik diri dulu dari dunia. Dia harus cari tempat yang sangat tinggi. Untuk apa? Dia bersembunyi. Untuk apa? Dia bersembunyi. Dia harus ada sebuah transisi. Dia harus mencabuti bulu-bulunya. Setelah dia mencabuti bulu-bulunya, dia memukul-mukul paruhnya. Sampai paruh yang lama itu lepas. Dan dia harus dalam kesakitannya, dia harus. Ya. Nah, di masa-masa dia transisi, dia harus bisa pastikan tempatnya itu aman buat dirinya. Jangan sampai ada ular, ada binatang buas yang lainnya, ada burung pemangsa lainnya yang akan membunuh dia. Makanya dia mencari tempat yang sangat tinggi untuk bersembunyi barang waktu sesaat. Supaya dia mencabuti bulu-bulunya yang semakin menebal, supaya akan muncul bulu yang baru. Dia harus memukul-mukul paruhnya yang lama sampai lepas. Akan muncul paruhnya yang baru. Dengan begitu, dia harus menarik diri. Saya percaya teman-teman semua, pada saat saudara sedang diproses Tuhan, saya percaya dalam waktu ini mungkin teman-teman ada yang diproses Tuhan. Tapi saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Naik di dalam gunungnya Tuhan, naik. Kalau kita sudah tidak, pada saat kita angkat tangan, kakak percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Pada saat pengharapan kita sudah tidak ada pengharapan lagi, pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia akan membuka tangannya dan menerima. Nah, sikap hati itu yang membuat kita untuk semakin dalam dengan Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Dia, semakin kita akan dibawa Tuhan dalam level yang baru. Nah, bertekun dengan setia sampai proses itu selesai. Jangan pernah lari dari proses. Kalau kita mungkin pada saat kita sekarang yang sedang kuliah, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang dalam ujian akhir. Mungkin saudara dipersulit, mungkin saudara sedang dibuat kenapa ya skripsi saya ini kok ditolak. Kenapa ya saya punya tugas saya kok sepertinya jalan buntu. Setia. Jalani proses ini karena proses itu belum berakhir. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kekuatan, ketangkasan, semuanya kita dipulihkan. Kita harus ada di mana waktu-waktu kita untuk menjernihkan pikiran kita, hati kita. Kita nggak bisa datang ke siapapun juga. Kita nggak bisa datang ke teman. Apakah kita curhat dengan teman berarti kita akan selesai? Tidak. Apakah dengan kita pesta pora, kita mabuk, akan menyelesaikan permasalahan kita? Tidak. Kita harus datang kepada Tuhan. Maka setiap masalah yang kita hadapi itu akan Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Dan konsekuensinya kita harus terus membaharui komitmen kita. Ya.
Pertama, kita harus sikap hati adalah go-deeper. Nah, yang kedua, kita buka di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita bersama dalam keluarga kita hidup bersama sekarang ini. Yang dulu kita mungkin ada yang kuliah dari Jakarta kuliahnya di Malang. Atau orang dari Bandung kuliah di Malang. Bahkan mungkin orang Malang kuliahnya di Jogja, kuliahnya di Jakarta, terpisah kota. Nah sekarang kita semua kembali ke keluarga kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Nah, hati kita poin yang kedua kita harus memiliki apa? Kita harus go passion. Kita harus go passion. Apa itu passion? Kita harus mempunyai gairah. Kita harus memiliki hasrat. Kita harus punya gairah untuk terus. Oh Tuhan, di masa-masa seperti ini kita tetap menjadi pribadi yang berguna. Memiliki hasrat, memiliki passion. Jangan sampai kita justru larut di dalam masa pandemi ini. Apa? Kemalasan. Ya. Kita malas ibadah, malas berjumpa dengan orang. Maksudnya kalau ada teman, kita sesekali kumpul tapi kita malas. Kita malas untuk apapun, semuanya jadi malas. Kita menjadi malas untuk segala sesuatunya. Bahkan kalau ada ibadah onsite, kita malas pun beribadah. Ada ibadah online, kita malas mendengar doa pujian penyembahan. Kita malas dengar khotbah. Kita malas mendengarkan orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Hasrat kita hilang. Karena apa? Sudah 1 tahun ini kita tinggal di dalam pembatasan-pembatasan. Membuat kita menjadi malas. Nah, kita harus berbicara tentang hasrat. Kita harus ada, di dalamnya ada penderitaan. Gak enak memang. Makanya dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita hidup bersama, kita menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ya. Kita sama-sama memiliki kasih, kita memiliki pikiran, perasaan. Apakah passion kita, gairah kita sudah kendor atau gairah kita sudah terus menyala-nyala? Hati kita menyala-nyala untuk mungkin teman kita lagi kesusahan, teman kita lagi dalam keterpurukan. Apakah saudara memiliki passion untuk melayani dia? Memberikan dia nasihat, memberikan dia doa, memberikan dia untuk jalan keluar yang baik pastinya. Bukan jalan keluar yang tidak baik. Kita harus belajar. Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara. Saya percaya teman-teman mempunyai banyak perkara. Seputaran kuliah, seputaran percintaan, seputaran dengan orang tua. Perkara apa saja yang kalian sebut dapat diselesaikan, dapat saudara tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada saudara. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara tidak memiliki hasrat untuk mengenal Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kalah. Saudara akan jadi bulan-bulanannya iblis. Saudara akan menjadi orang yang pecundang, seorang loser di dalamnya. Tapi kita harus bangkit, memiliki gairah. Meskipun segala sesuatunya terbatas, meskipun secara online, meskipun segala tugas begitu banyak tapi semuanya dikerjakan secara online, tapi tetap memiliki gairah, tetap mau melakukan yang terbaik. Di dalam
Filipi 2 ayat 5 tadi katakan, hidup kita harus bersama. Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga. Nah, kita harus menaruh pikiran, perasaan di mana Tuhan Yesus ada. Jadi bukan saja kita terus larut, tapi kita juga ada mau mengerti, memahami di dalam semua yang terjadi di masa-masa ini. Nah, di poin yang ketiga, di poin yang terakhir, di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, ini luar biasa. Rasul Paulus menuliskan ini dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Poin yang ketiga, kita harus menjadi pribadi memiliki sikap yang humble. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki rendah hati. Kerendahan hati itu penting pada saat semuanya dengan keegoisan masing-masing, egonya mereka masing-masing, amarah, kalau nggak cocok, marah, kalau nggak terima, senggol sedikit, ngamuk, lewat hoax, lewat tulisan-tulisan yang menyerang satu dengan yang lainnya, menyerang orang lain. Tapi justru kita harus memiliki kerendahan hati. Tidak membiarkan sikap sombong berkembang dalam diri kita. Kita harus memiliki sikap humble, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati akan menganggap orang lain lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Kalau kita memiliki kerendahan hati, ada orang yang menceritakan tentang kesuksesannya, saudara tidak panas hati. Ada yang mungkin mau menyelesaikan kuliahnya cepat karena segala sesuatunya serba terbatas. Yang harusnya kuliah secara normal 4 tahun, dia mau menyelesaikan sekolahnya 3 tahun, 3,5 tahun. Terus kita yang tidak bisa menyamainya, kita mulai panas hati, kita mulai amarah. Yang high school, yang anak-anak SMA pun demikian. Yang harusnya menyelesaikan sekolah 3 tahun, tapi dia mengikuti akselerasi. Yang akhirnya sekolah cuma 2 tahun. Akhirnya panas, gara-gara dia normal. Kita harus humble, kita harus rendah hati. Kalau mereka mengupayakan harus menyelesaikan karena mereka menghargai waktu yang ada. Mereka mau lebih cepat. Bukan berarti yang 4 tahun, bahkan mungkin yang terlambat itu tidak menghargai waktu. Kita harus melihat kenyataan. Ada orang yang sekali belajar, sekali baca, dia nyantol. Sekali baca, dia langsung mengingat setiap apa yang dibaca. Tapi mungkin ada yang 2, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin berkali-kali untuk bisa mengerjakan tugas. Nah, contoh seperti ini kadang-kadang membuat kita marah. Kakak sering kadang-kadang melihat ada orang yang panas hati gara-gara orang ini cepat selesai. Kenapa dia mesti panas hati? Waktu orang itu sukses, dia panas. Ya, bahkan ada slogan, senang lihat orang lain susah, tapi susah lihat orang lain senang. Ya, kita tidak boleh seperti kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh lihat orang lain susah kita senang. Tapi kita susah untuk lihat orang lain senang, kita susah. Tapi justru kita harus rendah hati, ya. Menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas. Bahkan mengakui kesalahan kalau mungkin kita salah dan mendengarkan pendapat orang lain serta belajar dari mereka. Kalaupun kita salah, kita harus dengan kerendah hati, kita harus ngomong, "Sorry, aku banyak belajar dari kamu. Aku banyak belajar." Kakak pun banyak belajar dari anak-anak muda. Apa? Semangat mereka memiliki ide-ide yang kreatif, ide-ide yang brilian. Kita sebagai orang-orang tidak bisa apa maunya saya, tapi kita harus melihat kepentingan ini menjadi kepentingan bersama.
Nah, kita di masa-masa seperti ini, kita harus memiliki 3 sikap hati tersebut. Pertama, kita harus lebih dalam. Kita harus go deeper. Kita harus memiliki go passion. Dan ketiga, kita harus memiliki go humble. 3 sikap ini yang harus kita miliki sebagai generasi muda. Tuhan sedang ajak kita berjalan di musim yang baru. Yang kita tidak akan pernah mengulangnya. Bahkan di masa kakak, di masa orang tua kita, di masa kakek kita belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Ya, di masa hampir 1 tahun tidak ada kegiatan, tidak ada persekolahan secara onsite. Sekolah-sekolah semua pada libur, perkuliahan pada libur. Di masa kakak pun tidak pernah terjadi. Justru di masa-masa sekarang. Saudara, Tuhan mau saudara belajar di masa seperti ini ada masa yang baru. Ya. Masa yang baru dalam dimensi yang baru. Karena itu kita harus membawa hati kita. Semuanya sumber dari hati. Ya, hati kita untuk memiliki bangun gaya hidup kita semakin dalam. Semakin memiliki gairah dan memiliki hati yang rendah hati. Ya, sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat ke-26. Firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kakak percaya bahwa teman-teman Alivers sekarang semua yang ada di rumah, yang terus mengandalkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan, ayo rubah cara pandang kita, ayo memiliki sikap hati yang benar. Maka teman-teman akan dibawa Tuhan naik ke level yang berikutnya dalam pengenalan akan Tuhan. Sore hari ini kakak rasa cukup apa yang kakak akan sudah kakak sampaikan. Kita percaya bahwa biarlah dengan firman yang sederhana ini menguatkan kita semua bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak mudah Tuhan untuk melewati waktu-waktu sekarang ini Tuhan. Tidak mudah kami harus melewati masa sekolah kami secara online, perkuliahan kami secara online, bahkan segala sesuatu, bahkan satu generasi ini Tuhan kami melihat bahwa kami susah untuk bertemu dengan teman-teman kami susah untuk bertemu dengan dosen kami susah bertemu dengan teman-teman, guru kami, dimanapun secara onsite Tuhan. Tapi Tuhan sedang belajar, Tuhan sedang mau membawa kami semakin mengenal Dia. Sehingga waktunya akan tiba di mana segala sesuatu sedang diperbarui. Segala sesuatu sedang Tuhan bawa untuk masuk di dalam level yang berikutnya. Urapi anak-anakmu, pakai anak-anakmu sebagai generasi-generasi Yeremia. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati kemanapun mereka melangkahkan kaki. Bahkan pada saat yang mencari pekerjaan sekalipun. Tuhan, Engkau sendiri Allah yang berdaulat. Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuka jalan buat setiap anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan ucapan syukur kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang teman-teman Alivers, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.